Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kelompok terbang pertama jemaah calon haji mulai masuk ke asrama haji Embarkasi Surabaya. Kloter pertama asal Bangkalan, Madura ini berjumlah 445 jemaah dan 174 diantaranya terkategori lansia. ...450 jemaah calon haji kloter pertama mulai masuk ke asrama haji Embarkasi Surabaya Selasa pagi. Jemaah dari Bangkalan ini dikumpulkan untuk mendapat pengarahan dan pemeriksaan kesehatan serta pemberian uang biaya hidup selama di Tanah Suci. Dari 450 jemaah calon haji kloter pertama, 174 diantaranya lansia. Berbeda dengan pelaksanaan haji tahun lalu, jemaah calon haji berusia lanjut tidak didampingi keluarga, namun langsung dari petugas haji. Kloter pertama alhamdulillah sudah kita layani dengan baik dan jemaah hajinya 445 dari Kabupaten Bangkalan ditambah dengan 5 petugas sudah lengkap semua. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Dan tadi isi koper-kopernya juga tidak sampai 20-an kilo. Padahal seorang jamaah haji itu boleh 20 kilo, tapi kita memang rata-rata tadi 15 kilo ke bawah semua. Sementara itu jemaah calon haji asal Bangkalan memasang tanda unik di kopernya agar tidak mudah tertukar dengan jemaah lain. Mereka membuat 3 ketupat dari plastik berwarna merah, putih, dan hijau. Ada tanda-tanda unik seperti boneka dan yang lain, Pak? Ya, memang kami sangat menyarankan ke semua jamaah supaya nanti ketika kita turun dari bandara atau ketika di hotel diturunkan dari truk, kita nggak kesulitan mencari tasnya, maka kami mohon untuk dikasih tanda yang unik, yang beda dengan lainnya sehingga nanti tidak kesulitan harus membaca satu-satu. Untuk pita merah ini yang ditalikan di koper ini biar baru jauhan kita kalau turun dari pesawat waktu di bagasi itu enak, tinggal sudah ini menurut saya juga ketahuan dari jauh. Selain kloter pertama dari Bangkalan, kloter kedua dan ketiga juga masuk ke asrama haji pada 23 Mei. 3 kloter awal ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 24 Mei melalui Bandara Juanda. Dari Surabaya dan Bangkalan, Arif Purwanto dan Salina Wali melaporkan. Saudara, menabung selama 37 tahun, Mujib, seorang tukang becak di Surabaya, akan berangkat haji tahun ini. Mujib sebenarnya akan berangkat dengan istrinya, namun sang istri meninggal pada akhir tahun 2020 lalu. Mujib, seorang tukang becak warga Pagesangan 4 Surabaya ini akhirnya bisa berangkat ibadah haji pada tahun ini. Meski berprofesi sebagai tukang becak, namun Mujib berhasil mewujudkan mimpinya sejak kecil untuk beribadah haji ke Tanah Suci. Pria berusia 70 tahun ini telah melunasi biaya ibadah haji kurang lebih 55 juta rupiah hasil dari menabung sejak 37 tahun silam. Sebenarnya, Mujib mendaftar haji bersama istrinya pada tahun 2011 lalu dan dijadwalkan berangkat pada 2020. Namun karena pandemi COVID-19, keberangkatan mereka ditunda. Namun pada akhir tahun 2020, istri Mujib meninggal dunia sehingga tahun ini Mujib berangkat haji sendirian. 2020 nggak jadi ada COVID itu. Terus ganti tahun ini? Tahun ini berangkat. Pak, apa sih yang menginspirasi Bapak bisa menabung sampai saat ini hingga bisa berangkat naik haji? Apa yang menginspirasi Bapak? Dari dulu itu Pak De saya, anaknya Mbah itu, saya ikut anaknya Mbah toh. Anaknya Mbah itu sering kali naik haji, tapi aku nggak diajak gitu loh. Aku ngomong, Pak De, saya mau diajak, nanti aja kalau kan bisa berangkat sendiri gitu loh. Jadi mulai kecil sudah ada niat. Termotivasi ya Pak ya? Iya. Mujib mengaku sangat bersyukur dan bahagia. Pada tahun ini dirinya diberi kesempatan untuk berangkat ibadah haji menunaikan rukun Islam kelima.
Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, tertunda 3 kali berangkat ke Tanah Suci, calon jemaah haji tertua asal Kabupaten Pacitan berumur 94 tahun. Akhirnya bisa menjalankan rukun Islam kelima. Isnatin 94 tahun, calon jemaah haji tertua, warga desa Bangun Sari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Pasalnya, meski tertunda 3 kali, ia akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Awalnya tahun 2019, ia gagal berangkat karena ada kendala administrasi. Tahun 2020 karena COVID-19, kemudian tahun 2022 gagal karena ada pembatasan umur. Meski sempat pupus harapan untuk bisa ke Tanah Suci, namun tahun 2023 ini kabar baik dari Kementerian Agama Kabupaten setempat ia terima. Karena ada pencabutan batas umur, Nenek Isnatin bisa menunaikan rukun Islam kelima. Tahun 2014 terus sempat tertunda tahun 2019. Iya ya, Dok. 2020 nggak jadi berangkat. Ya, jadi berangkat. Terus 2022 juga pembatasan usia. Mbah, perasaannya gimana Mbah dapat jatah berangkat haji tahun ini? Perasaannya Mbah gimana? Seneng apa gimana? Rasanya senang. Alhamdulillah, dari keluarga yang merasa senang sekali ya Mas ya. Soalnya udah lama menunggu, mulai 2014 daftar, terus tertunda 2019, 2020 enggak jadi. Terus 2022 itu pembatasan umur. Itu kasihan dia, ada pembatasan umur enggak jadi berangkat. Akhirnya tahun 2023 ini alhamdulillah si Mbah saged berangkat ya. Nggih, dengan senang hati, keluarga semua seneng nggih. Nenek Isnatin akan bergabung dengan kloter asal Kabupaten Pacitan berangkat 24 Mei 2023. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, apresiasi kepada atlet peraih medali di SEA Games Kamboja terus mengalir dari berbagai pihak. Di Jember, bonus kejutan berupa 1 unit motor dan tabungan 5 juta rupiah diberikan kepada atlet yang juga anak yatim setelah sukses mempersembahkan medali dari cabur bola voli putri. Megawati Hangestri tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya setelah menerima hadiah sebuah motor dari pemerintah Kabupaten Jember. Didampingi ibunya, atlet kelahiran Jember 20 September 1999 ini juga langsung dijamu di kantor pendopo. Tak hanya motor, tabungan senilai 5 juta rupiah juga dihadiahkan kepada atlet voli putri ini. Raihan medali perunggu di ajang SEA Games Kamboja ini agaknya juga menjadi pengobat dukanya setelah sang ayah meninggal dunia 4 bulan lalu. Megawati mengaku bersyukur atas prestasinya bersama tim bola voli putri Indonesia. Ia juga mengaku sangat termotivasi untuk meningkatkan prestasinya. Saya sangat bangga dan saya juga terima kasih sama Pak Hindi sudah kasih apresiasi untuk saya, warga Jember. Semoga saya berharap di Jember nanti banyak lagi atlet-atlet yang bisa masuk ke timnas. Posisi di tim sebagai apa, Mbak? Opposite. Mbak, dalam SEA Games kemarin yang terberat tim Thailand. Ya. Di final? Di pertama ketemu Thailand sih kalahnya Pak. Di semifinal ketemu Vietnam. Yang kalah? Ya, kalah 3-2. Mbak, ada tips kiat-kiat Mbak biar bisa masuk timnas Mbak? Semangat terus latihannya dan jangan lupa berdoa sih. Capaian Megawati dan sejumlah atlet berprestasi asal Jember di ajang SEA Games lalu diharapkan menjadi tonggak kebangkitan olahraga, khususnya bagi atlet-atlet asal Jember yang lain. Hal ini satu kebahagiaan buat kami dan terima kasih atas nama Pemkab Jember, terima kasih Mbak Mega dan klubnya yang luar biasa
dan mengangkat nama Jember dan memberikan motivasi tentunya kepada anak-anak kami, para atletik, para olahragawan di Kabupaten Jember semua, anak-anak muda milenial kita semua untuk bisa meraih sukses seperti yang dilakukan Mbak Mega. Dan tentunya Jember memang gudangnya juara. Saya sangat yakin dari awal kami sampaikan kita tidak terkendala dengan adanya COVID waktu itu. Kita buktikan pada saat Pemprov, saat COVID usai, Pemprov kita berhasil menaikkan peringkat posisi Pemprov. Dilanjutkan dengan prestasi-prestasi yang lain di cabang olahraga apapun. Setelah SEA Games, tim bola voli putri tanah air akan mengikuti kejuaraan Konfederasi Bola Voli Asia 2023 di Gresik, Jawa Timur beberapa minggu mendatang. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, ratusan ekor anjing lucu dari berbagai ras mengikuti lomba ketangkasan di salah satu mal di kawasan Gebong, Surabaya. Lomba diikuti para pecinta anjing dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Berlari melewati halang rintangan serta berlenggak-lenggok di atas catwalk ini menjadi keseruan tersendiri saat perlombaan anjing bertemakan All Breed Dog Show yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Kinologi Indonesia Jawa Timur. Welly Mulyono, salah satu peserta, mengungkapkan ia mengikutkan 4 ekor anjingnya dalam perlombaan untuk melatih ketangkasan dan kedekatan dengan sang pemilik. Jadi perlombaan ini kelihatannya, dog show ini kelihatannya simpel, tapi sebetulnya cukup sulit. Karena yaitu yang dinilai itu adalah anatomi, kemudian adalah movement atau langkah, kemudian adalah estetikanya. Ya, jadi kondisinya, struktur anatominya harus tepat sesuai dengan regulasi aturan. Kemudian anjingnya juga harus terlatih dengan baik, fokus, dan kondisi bulu, kondisi moodnya juga harus bagus. Jadi gampangannya jadi dari berapa ekor anak kan belum tentu satu dapat yang bagus. Penilaian dalam perlombaan ini yakni konsentrasi, keserasian gerak langkah anjing dengan pemiliknya dari segi anatomi dan kesehatan. Tidak hanya melatih ketangkasan anjing, lomba ini juga bisa menjadi sarana edukasi merawat anjing. Ini kita ada macam-macam Pak, kita lomba segala jenis tera anjing yang terdaftar di Perkin, terus ada lomba ketangkasan agility, ada lomba ujian BH, ada junior handling juga, dan macam-macam. Macam-macam Pak, kita ada beberapa grup, kita ada anjing kecil sampai anjing besar, anjing yang bulu pendek, bulu panjang, jenisnya sih banyak, hampir semua ada. Iya Pak. Biasanya yang dinilai itu kayak anatomi, struktur, terus kemudian konsentrasi, terus movement. Dewan juri perlombaan ini didatangkan dari Jepang, Taiwan, Afrika Selatan, Thailand, dan Indonesia. Pemenang lomba mendapatkan sertifikat, piala, dan uang tunai. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imani Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.